Selamat malam, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan bahas ah, Roma lagi di pasal yang keempat ya. Oke. Nah, dalam pasal yang keempat ini ada beberapa poin yang sangat penting yang ingin saya sampaikan saudara-saudara ya. Itu mengenai iman bukan pekerjaan, oleh iman bukan sunat atau ritual atau upacara agama. Iman bukan hukum Taurat, oleh iman di dalam janji Allah yaitu Yesus Kristus. Oke, ya, ini adalah subjek atau pokok bahasan yang paling ya tidak disukai oleh orang Yahudi ya, karena orang Yahudi mereka menentang ajaran Musa. Oke, mereka mengatakan bahwa bukan Musa, menentang ini Rasul Paulus ya, karena Rasul Paulus meniadakan hukum Taurat. Oke. Nah, Paulus di pasal ini ingin membuktikan masalah pembenaran yang Allah nyatakan adalah berdasarkan kepada prinsip karena iman dan bukan prinsip karena usaha ya melakukan hukum Taurat. Nah, sebagai ilustrasi dia memberikan ilustrasi pembenaran ya, dia mengangkat tentang Bapak Abraham orang beriman dan juga mengenai Daud ya, saudara, nanti kita akan baca. Oke. Nah, karena itu mari kita coba sama-sama ya membaca di Roma pasal 4 ya, mari kita perhatikan saudara ya. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham? Nah, dia pakai Bapak Abraham ya, Bapak leluhur jasmani kita. Nah, kalau kata jasmani kita ini sebenarnya itu adalah untuk orang Yahudi ya. Tentu bukan bangsa-bangsa lain yang lain. Tetapi Paulus nanti akan menjelaskan juga bahwa Bapak Abraham adalah memang bapaknya orang Yahudi dan juga bapak orang percaya gitu karena iman, saudara. Nah, ini harus kita pahami gitu. Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ya, nah, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, sini kita harus memahami, saudara ya, bahwa Abraham itu dibenarkan karena imannya, bukan karena uh, pekerjaan dia mentaati, gitu ya, hukum, mentaati atau menjalankan sesuatu, gitu. Karena pada zaman Abraham kan belum ada hukum Taurat, gitu. Sama sekali belum ada hukum Taurat. Lalu Abraham itu ya percaya apa, melakukan apa? Nah, dia percaya tentu Tuhan yang hidup yang benar, dan dia juga melakukan apa namanya itu korban, dia korban domba, membangun mesbah. Karena apa? Karena membangun mesbah ada korban di situ, memang itu yang Tuhan mau. Nah, lalu kita mengatakan dari mana dia dapatkan itu? Nah, tentu ini ya, dia dapatkan tentu dari Tuhan sendiri kan ya, pasti ya, dari apa nama itu, dari sejak kalau kita lihat dispensasi yang kita pelajari itu kan dari Habel, kemudian diturunkan kepada Henok mereka, kepada Nuh, lalu Nuh itu nanti kalau saudara baca sisilah itu kan sampai kepada Bapak Abraham ya, mereka mempraktekkan itu ya sebagai penyembahan kepada Allah yang hidup dan yang benar. Jadi mereka percaya kepada Tuhan, lalu ya itulah yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, nah dia pakai istilah Paulus mengargumentasi lagi. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak dong, betul saudara ya. Kalau Anda bekerja,
ya kan Anda apa nama itu berhak mendapatkan upah, saudara. Ya kan sudah jelas. Kalau Anda tidak bekerja, lalu Anda mendapatkan apa? Nah, kadang-kadang kita mau mendapatkan pemberian orang, hadiah. Kalau di dalam New Testament kan itu artinya mendapatkan kasih karunia ya. Nah, oke. Okay. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Dia ingin mengatakan ini kepada orang Yahudi. Ya, Bapak Abraham itu dibenarkan ya karena iman, bukan pekerjaannya. Oke. Nah, kemudian dia pakai lagi ilustrasi dari Daud. Kemudian kita lihat lagi. Ya di ayat yang kelima, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada dia yang membenarkan orang durhaka. Kata orang durhaka itu ungodly, itu sebenarnya yang tidak bertuhan ya. Imannya, nah kata imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Oke. Nah, ayat 6, seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatan. Nah, sangat jelas ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, ini dikutip dari Mazmur 32. Nah, ini kasih contoh tentang Daud itu ya. Seperti Richard tadi pernah tanya tentang Daud tuh, gimana Daud ya? Nah, Daud itu memang berdosa ya. Nah, ini kasusnya khusus, special case. Ya, di mana Nathan dia itu mengatakan, kamu sudah berdosa, tapi Tuhan sudah mengampuni kamu katanya. Ini anugerah, ya, ampuni. Tapi apa yang kamu perbuat, kamu harus tanggung gitu. Makanya berlakulah yang itu namanya you sow and you reap gitu ya. Tapi dosanya memang diampuni. Nah, ini adalah anugerah, kita mengatakan the grace of God. Ya, ini spesial khusus kepada Daud, karena Daud juga dia mengaku ya dia salah ya, dia tidak membantah apa yang dia telah perbuat itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi, saudara, bahwa ini adalah membuktikan kepada kita di dalam ayat 1 sampai ayat 2 ini bahwa oleh iman kita dibenarkan ya, bukan karena pekerjaan atau usaha kita. Nah, kemudian ayat 9. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang-orang bersunat saja? Atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Oke? Nah, di sini jelas ya, Paulus mau mengatakan ya, yuk perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah ya kepada Abraham bahwa iman ya diperhitungkan ya, bukan pekerjaan ya. Dalam keadaan manakah hal ini diperhitungkan? Nah, sebelum atau sesudah ia disunat, bukan sesudah disunat, tapi sebelum disunat. Nah, di sini orang Yahudi yang mengatakan, Abraham dibenarkan karena dia melakukan sunat, katanya. Tidak. Bapak Abraham percaya kan dipanggil setelah masuk ke tanah Kanaan, kemudian Tuhan berjanji bahwa akan memberikan tanah itu kepada keturunannya, maka itu sebagai keturunannya ada Abraham itu, maka dia adalah perintah Tuhan bahwa dia harus disunat. Bapak Abraham itu sudah tua ya, baru disunat ya. Nah, sunat, oke. Okay? Jadi keturunannya semua orang yang bersunat gitu. Itu adalah menandakan secara fisik itu mereka keturunannya Bapak Abraham beda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat, kan begitu. Nah, argumentasi kan begini ya. Dia dibenarkan apa? Karena bersunat setelah melakukan sunat? Oh tidak, sebelum disunat itu. Oke. Nah, kemudian yang sebelah, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkan sebelum ia disunat. Demikian ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat. Nah, jadi di sini jelas Bapak Abraham secara fisik mereka adalah fisik ya, dia adalah bapak leluhurnya orang Yahudi. Ya. Tapi bagi kita orang yang dibenarkan karena iman, ya kan?
Bapak Abraham ini adalah apa? Sini Bapak semua orang percaya. Jadi tidak salah ya kita memanggil itu Bapak Abraham, orang percaya ya. Kita orang yang percaya kepada Yesus karena iman, ya, dibenarkan supaya kebenaran itu diperhitungkan kepada mereka, ya. Jadi orang biasanya orang Kristen mengatakan ya Bapak Abraham ya adalah bapak fisik ya, secara fisik itu adalah bapak leluhurnya orang Yahudi atau orang Israel. Nah, kita memanggil dia Bapak Abraham karena ada hubungannya dengan iman. Karena kita orang yang beriman, dibenarkan iman bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu sangat jelas ya di dalam konteks di pasal yang keempat ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat 2. Dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat. Oh ya, orang Yahudi. Itu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita. Maka pada masa ia belum disunat. Okay. Nah, kemudian jadi jelas ini poinnya bahkan adalah kita dibenarkan bukan karena melakukan ritual atau melakukan sesuatu hal atau melakukan upacara agama. Nah, ini sangat jelas poinnya, saudara ya. Oke, kemudian kita lihat yang ke-13. Ya, kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat, ini jelas. Mari kita lihat lagi. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Oh ya betul ya. Abraham tuh percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan janjinya, memberikan tanah Kanaan kepada dia. Dia percaya kan, dan juga akan memberi dia anak ya, walaupun dia Sarah mengandung, tapi dia percaya gitu loh, ya, bahwa tanah itu yang Tuhan janjikan itu akan diberikan kepada dia, tentu kepada keturunannya ya nanti ya saudara ya. Oke. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dari bantalah apa janji batalah janji Allah. Apa ini kata ini kok? Saya punya Alkitab kok tidak jelas ya. Yang ayat 14 coba kita baca. Oke. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima apa itu? Menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah. Nah, kata batal ya, batallah janji itu. Ya tentu. Ya kalau nggak pakai iman ya batal ya kan. Karena hukum Taurat membangkitkan muka. Oh, loh. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Apa maksudnya ya, saudara? Ya begini, kalau you ada hukum Taurat, you akan tetap menunjukkan kepada dirimu orang berdosa. Maka itu you harus mentaati hukum Taurat itu, kan? Kalau tidak ada hukum Taurat, di sini mengatakan mana di ayat yang berikutnya kalau tidak ada hukum Taurat apa tuh? Di situ tidak ada pelanggaran, ya bukan berarti Anda tidak bisa berbuat dosa ya, masih. Oke. Oke. Ayat 16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji ini berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Ditegaskannya kembali. Oke, sangat jelas di sini saudara-saudara ya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini, saudara, ayat 13-17, oleh iman dia kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sangat jelas bahwa Abraham adalah bapaknya orang Yahudi secara fisik, yes. Bagi mereka yang tidak percaya maupun yang percaya tetap fisiknya ya, itu loh. Nah, juga dia adalah bapak bagi bangsa-bangsa orang lain karena iman.
Ya, bisa panggil Bapak Iman ya. Nah, sekarang kan jadi masalah ya, problem gitu lah. Nah, sekarang orang Arab masih menganggap Bapak Abraham secara Bapak mereka nggak? Secara fisik ya masih ya, mereka masih mau mengaku ya itu dari Ismail gitu ya. Itu anak Abraham ya, masih tetap jadi anak Abraham dan Tuhan juga memberkati ya, keturunannya Abraham, timbullah atau bangkitlah banyak raja-raja ya dari Ismail. Oke, ya itu kita tidak bisa membantahkannya. Hanya masalahnya apa? Kenapa mereka keturunan Ismail ini membenci membenci apa? Membenci Israel ya. Oh ya saudara ya. Nah, itu yang jadi masalah ya sampai hari ini ya. Tetapi di akhir zaman ini nampaknya kita lihat sebagian bangsa Arab, nah kita melihat bangsa Arab mulai apa nama itu ada hubungan diplomatis gitu ya, mau baikan, mau berdamai dengan Israel gitu ya. Oke, kita masuk lagi dari ayat 18 dan 25 ya. Oke. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ya, Abraham makanya dia masih percaya. Luar biasa ya Bapak Abraham ya. Imannya tidak menjadi lemah. Nah, walaupun sudah tua kan, walaupun belum dapat anak kan masa tuanya, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tapi akhirnya mendapatkan seorang anak yang dia pikir ini tak mungkin lagi kan. Tapi bagi Allah itu mungkin ya. Ini satu keajaiban ya bahwa Sarah di masa tuanya yang sudah jadi nenek kok bisa mengandung melahirkan, ini kan perbuatan Tuhan yang ajaib bagi Bapak Abraham ya, yang memiliki anak itu yang Tuhan janjikan. Makanya dia terus percaya. Oke? Karena Tuhan bisa melakukan segala perkara. Oke? Nah, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang ya. Karena ketidakpercayaan maka ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ada sambung kata gimana nih, melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, jadi Abraham tuh percaya ya. Nah, ini sebagai pelajaran rohani bagi kita ya. Kita harus percaya janji-janji Allah yang ada dalam Alkitab bagi orang-orang Kristen, khususnya di zaman dispensasi anugerah. Harus percaya janji Tuhan kepada orang-orang percaya, orang Kristen itu. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Oke, sebagai kebenaran. Nah, kita bisa ambil satu kesimpulan sangat jelas, saudara, bahwa kita dibenarkan karena apa? Kebenaran itu ada di dalam janjinya Allah. Janji Allah yaitu sebenarnya siapa? Adalah Yesus Kristus ya. Nah, kalau saudara membaca selanjutnya kan mengatakan demikian. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepada tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Nah, kalau kita ini sebenarnya juga pada orang percaya ya, kita ya, bukan orang Yahudi, kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Dia siapa? Dia adalah Yesus. Nah, kita lihat ada kalimat yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati. Yaitu siapa? Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, saudara, ini namanya dibenarkan di dalam janji Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi tapi pertanyaannya si Richard kan, bagaimana keselamatan di setiap zaman itu atau dispensasi itu anugerah, ya betul.
Setiap dispensasi ada anugerah. Tapi di Old Testament, anugerah itu yang Tuhan berikan itu kepada mereka, mereka harus ada obedience, ketaatan kepada the law. Nah, kalau kita lihat di dalam dispensasi anugerah dalam gereja zaman sekarang, kan selalu kita mengatakan only by faith atau by faith plus nothing, kan begitu. Kenapa? Karena percaya, kita loh. Percaya janji itu yang Tuhan telah janjikan kepada aku. Dan kita percaya kepada siapa? Itu percaya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Allah Bapa kepada kita. Dia ya, karena kita dibenarkan sebenarnya bukan karena usaha kita, tapi kita dibenarkan karena kebenaran Yesus Kristus dan karya Yesus Kristus. Nah, jadi kan dia jelas, dia simpulkan kan, ya Yesus kan telah diserahkan karena pelanggaran kita. Yesus telah mati. Nah, dengan kata lain, Yesus diserahkan mati untuk apa? Ya, karena pelanggaran kita, karena kita orang berdosa. Nah, Yesus dibangkitkan karena apa? Pembenaran kita. Pembenaran kita apa? Ya, karena iman kita kepada Yesus. Dia bangkit supaya kita memiliki apa? Pengharapan. Nah, kalau kita cross check atau kita bandingkan dengan 1 Korintus pasal 15, 1 dan 5, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ada ayat 17 atau berapa? Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita ya. Di mana tuh? Oke. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Nah, kalau kita lihat di atas itu sangat jelas ayat yang 1 dan 5, kemudian situ Yesus atau Injil yang diberitakan Paulus, inti Injil itu adalah tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara, ini adalah sentral Injil keselamatan. Nah, kalau di Perjanjian Lama kan tidak ada namanya mengenai Injil ya, Injil yang seperti Perjanjian Baru kan. Mereka hanya ada namanya kabar baik, kabar berita baik dari Allah kepada umat Israel Yahudi. Ya, kalau you lakukan ini, ya you dapat hidup kekal kan begitu. Itu kabar baik kepada mereka, betul. Tapi kita lihat di dalam Perjanjian Baru beda, di mana anugerah yang Tuhan kita anugerah kita diselamatkan kan di 2 Efesus pasal 2 ayat 8 ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan kan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Nah, pemberian Allah itu dia pakai the gift of God. Anugerah itu the gift of God. You are respond, you believe. Nah, maka kita dibenarkan. Kiranya Tuhan menolong kita malam hari ini ya, melalui pasal yang keempat ini kita belajar banyak tentang bahwa kita dibenarkan oleh iman, bukan karena usaha kita. Ya kan? Kita dibenarkan bukan karena ritual, melakukan ritual lah, atau ucapan agama. Kita dibenarkan bukan karena hukum Taurat. Nah, kita dibenarkan karena ada di dalam janji Allah. Siapa itu yang dijanjikan itu? Yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.